Perkembangan persaingan dunia bisnis saat ini pada umumnya berkembang sedemikian pesat. Agar dapat bertahan dan sukses dalam persaingan tersebut, suatu perusahaan dituntut untuk memiliki sifat yang kreatif dan inovatif yang harus selalu siap dalam menghadapi perubahan pasar yang dinamis. Salah satu perusahaan yang memberikan produk dan layanan serta menjalankan komunikasi pemasaran agar mencapai eksistensi dalam kemajuannya adalah instansi rumah sakit. Pemasaran di rumah sakit merupakan suatu unsur yang penting. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan rumah sakit kepada masyarakat luas, menginformasikan sejelas-jelasnya mengenai fasilitas dan kemampuan pelayanan yang dimiliki oleh rumah sakit kepada masyarakat dan segenap warga rumah sakit, membentuk dan membina citra rumah sakit melalui kepercayaan dan penghargaan masyarakat terhadap kemampuan rumah sakit, pemanfaatan sumber daya rumah sakit secara optimal. Di samping itu, rumah sakit juga mengharapkan terjadinya peningkatan penghasilan. Oleh karena itu, perkenankan kami dari kelompok 4 untuk memaparkan strategi promosi dan komunikasi yang terjadi di rumah sakit. Yang dimaksud dengan strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, sedangkan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan arti dari strategi komunikasi itu sendiri adalah sesuatu yang dikerjakan dan diusahakan demi terciptanya kelancaran komunikasi. Langkah-langkah dari sebuah komunikasi adalah yang pertama, mengenali pasar serta situasinya. Yang kedua, dengan menyusun pesan yang mampu mempengaruhi dan menarik perhatian pasar. Yang ketiga, menetapkan teknik atau strategi komunikasi. Syarat utama dalam pesan adalah mampu mempengaruhi target dan membuat target mau mengamalkannya dalam bentuk tindakan atau aksi. Proses pengolahan pesan, yang pertama ada attention, yaitu membangkitkan perhatian, lalu interest, komunikator harus menimbulkan daya tarik atau minat, desire, menimbulkan hasrat untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan oleh komunikator, decision, keputusan untuk melakukan kegiatan, dan action, tindakan yang diharapkan oleh komunikator. Sedangkan strategi penyampaian pesan disusun berdasarkan yang pertama, awareness, yaitu pencapaian kesadaran atas keberadaan sebuah produk atau jasa. Yang kedua, interest, menumbuhkan rasa keinginan untuk memiliki atau mendapatkan produk tersebut. Lalu yang ketiga, loyalty, yaitu mempertahankan loyalitas pelanggan. Komunikasi promosi merupakan aktivitas promosi yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan jasanya, sehingga pasar sasaran bersedia meminta, membeli, dan loyal pada jasa yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Peran komunikasi promosi itu sendiri yang pertama adalah dapat membantu pelanggan dengan informasi yang memperkuat kesadaran dan pengetahuan tentang jasa atau jasa pelayanan yang ditawarkan. Yang kedua, dapat mempengaruhi sikap dan keinginan pelanggan. Yang ketiga, bagi perusahaan, dapat mengatur proses jasa secara efektif dan efisien. Sekarang kita membahas mengenai apa yang dimaksud dengan komunikasi dan promosi yang dilakukan di rumah sakit. Promosi rumah sakit adalah salah satu bentuk dari pemasaran rumah sakit atau hospital marketing dengan cara penyebarluasan informasi tentang jasa pelayanan rumah sakit serta kondisi rumah sakit itu sendiri secara jujur, mendidik, informatif, dan dapat membuat seseorang memahami tentang pelayanan kesehatan yang akan didapatkannya. Kegiatan promosi rumah sakit harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen jika rumah sakit ingin tetap eksis di bidang pelayanan kesehatan atau ingin konsumen mempunyai pandangan yang baik terhadap rumah sakit tersebut. Keunikan dari promosi rumah sakit adalah yang pertama, produknya berupa pelayanan yang hanya dapat menjanjikan usaha, bukan menjanjikan hasil. Yang kedua, tidak selamanya tarif berperan penting dalam pemilihan produk. Yang ketiga, keputusan menggunakan jasa rumah sakit belum tentu ada di tangan pasien. Yang keempat,
Target promosi amat luas, dari pasien, para dokter yang praktek di sekitar rumah sakit, bahkan pihak asuransi. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi promosi rumah sakit? Pertama, ada faktor eksternal, kependudukan, ekonomi, teknologi, hukum dan politik, sosial, dan kompetisi. Lalu faktor internalnya adalah organisasi dan manajemen rumah sakit itu sendiri, data pelanggan rumah sakit, posisi rumah sakit di antara pesaing, serta SDM rumah sakit itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, strategi promosi rumah sakit terdiri dari 6 macam. Yang pertama dengan personal selling atau tatap muka, yang kedua dengan mass selling, lalu yang ketiga word of mouth, yang keempat promosi penjualan, yang kelima direct marketing, dan yang keenam adalah public relations. Media promosi rumah sakit itu sendiri dibagi atas 2 jenis. Yang pertama apabila dilakukan di dalam rumah sakit bisa berupa brosur, buku saku, TV, majalah dinding, CD, spanduk, dan lain-lain. Apabila dilakukan di luar rumah sakit bisa berupa media cetak, kegiatan sosial, website, pameran, dan lain-lain. Berikut merupakan contoh-contoh promosi yang dilakukan di rumah sakit. Sekian persembahan dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.